Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulid, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja. Enggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan. Yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan, Halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Alla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya. Maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW. Dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan.
Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan. Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan. Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Ini sudah cerah situasi, sudah bagus. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran, surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129, paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran, surah Yunus 10, ayat 57 sampai 58. Ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi, sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid, apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham, pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu, kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud, itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya, kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi, artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau maulud nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid nabi artinya apa? Waktu nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah sekarang, apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahirnya lahir.
Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Hah? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahir ya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahir ya lahir. Nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya Allah pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf, perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulid dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam.